Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang siswa kelas 11. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti PJJ dengan baik. Selamat datang kembali di pelajaran PKN. Hari ini Pak Riki akan melanjutkan kembali materi yang kemarin sudah disampaikan. Materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, tapi sebelumnya Pak Riki akan mengingatkan lagi nih, kalau kemarin kita ada question box. Nah, untuk pertemuan kali ini teman-teman cukup untuk mencatatnya saja. Ya, membuat catatan bentuknya mau catatan biasa, mind maps, peta konsep atau yang lainnya. Ya, nanti catatan ini dikumpulkan pada hari ini juga. Nanti akan Pak Riki kasih email pengumpulannya. Ya, dan ini merupakan nilai tugas pertama kalian. Jadi dimohon untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan memperhatikan ini ya. Nah, catatan ini gunanya untuk apa? Selain tugas, ini gunanya adalah untuk bahan teman-teman belajar. Makanya silahkan dicatat dengan selengkap dan sebaik mungkin. Oke? Nah, kemarin Pak Riki sudah menjelaskan tentang faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, jangan lupa juga kemarin Pak Riki juga sudah sedikit menjelaskan tentang faktor pendukung. Nah, hari ini adalah faktor pendorong. Apa bedanya faktor pendukung dan faktor pendorong? Kalau kemarin faktor pendukung itu adalah yang mempengaruhi secara tidak langsung ya persatuan kesatuan. Nah, sekarang faktor pendorong itu sangat mempengaruhi secara langsung. Nah, di sini ada 4 aspek faktor yang mempengaruhi secara langsung. Yang pertama adalah wawasan Nusantara, lalu yang kedua Sumpah Pemuda, yang ketiga Pancasila, dan yang keempat adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saya rasa ini nggak susah, karena saya yakin teman-teman sudah pernah belajar tentang 4 konsep ini. Baik, yang pertama Pak Riki akan mengingatnya lagi, wawasan Nusantara ini adalah yang pertama ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata wawasan. Apa sih wawasan? Ya, wawasan itu ternyata bukan hanya pengetahuan saja. Mungkin kita taunya, oh, wawasan itu adalah pengetahuan. Ternyata, wawasan itu adalah cara pandang. Jadi, tidak hanya sekedar tahu saja, tapi mempunyai perspektif atau cara pandang kita dalam suatu objek. Nah, di sini objeknya apa? Kita lihat ya. Jadi, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai negara kepulauan. Jadi, silahkan dicatat objeknya adalah negara kepulauan ya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, jadi di sini ada keywordnya ya. Yang tadi wawasan itu adalah cara pandang, lalu Nusantara itu adalah diambil dari kata nusa atau pulau, dan antara atau di antara pulau-pulau. Di sini menggambarkan situasi Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang menyikapi negara kepulauan. Nah, di sini ada beberapa aspek yang teman-teman perlu dicatat. Yang pertama adalah permasalahan tentang ideologi. Ya, masalah-masalah apa yang pernah dihadapi tentang ideologi kita. Dan kita juga harus mengenal tentang ideologi kita. Ideologi kita itu apa? Iya, betul. Ideologi kita itu adalah Pancasila. Lalu berikutnya adalah di bidang politik. Kita juga harus tahu, ya meskipun Pak, saya emang nggak suka dengan politik ya. Saya tidak begitu suka dengan politik karena misalkan banyak hal-hal yang tanda kutip licik. Ya, tapi setidaknya kita harus tahu bahwa keadaan Indonesia atau permasalahan Indonesia dalam bidang politik apa aja ya. Lalu berikutnya ada di bidang ekonomi, permasalahan-permasalahan ekonomi, apakah perekonomian kita baik-baik saja atau ada masalah. Minimal kita bisa tahu itu. Lalu berikutnya isu-isu tentang sosial budaya dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia dituntut untuk mengetahui minimal 5 aspek yang tadi ya, mulai dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan Indonesia ya. Oke, berikutnya adalah Sumpah Pemuda. Nah,
Sumpah Pemuda ini menurut Pak Riki adalah suatu kristalisasi semangat para pejuang, khususnya pemuda, ya. Jadi Sumpah Pemuda ini menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah tuh. Jadi para pemuda ini memiliki peran strategis atau peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ini dituangkan dalam satu ikrar yang isinya adalah satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa persatuan yang telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu, ya. Lalu berikutnya, faktor pendorong yang lainnya adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai ideologi dan dasar negara kita tentunya dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan negara Indonesia, ya. Dalam hal itu, nilai-nilai Pancasila itu diinternalisasi atau dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari kita karena bersifat universal atau secara menyeluruh. Nah, especially atau khususnya ini ada di sila ketiga. Sila ketiga apa? Iya, betul. Persatuan Indonesia, ya. Ini menjadi landasan ideologis kita. Nah, selain itu, Pancasila sebagai ideologi memiliki nilai-nilai yang berlaku dan menjadi pedoman dalam kehidupan, mulai dari berbangsa, berbudaya, ya, berbahasa atau beragama dan lain sebagainya, ya. Berikutnya, terakhir adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu nih semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Udah tahu diambil dari bahasa apa sih? Diambil dari kitab apa sih? Pasti teman-teman udah tahu, ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau satu juga. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Dari perbedaan itu harus ada persatuan. Dan kondisi bangsa Indonesia yang diliputi dengan perbedaan atau keanekaragaman yang begitu banyak, tentunya ini dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Oke, berikutnya. Nah, menjaga keutuhan NKRI ini merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia akan senantiasa bisa bersatu dan terhindar dari berbagai permasalahan, konflik, dan juga ancaman, ya. Nah, ternyata untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia itu kita bisa lakukan di lingkungan sekitar kita, mulai dari lingkungan di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Contohnya, di lingkungan sekolah itu kalian senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling tolong-menolong, ya. Terus juga menghargai dan menghormati teman, tidak membeda-bedakan atau diskriminasi, tidak bullying, ya. Mudah bergaul dan menghormati guru dan lain sebagainya. Begitupun di kehidupan masyarakat, kalian juga harus menjaga kerukunan warga dengan sikap gotong royong, sikap saling tolong-menolong, toleransi, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, dan budaya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, silakan ini teman-teman catat dan cari sendiri. Ya, Pak Riki tidak akan menjelaskannya. Jadi ini harus ditulis oleh kalian. Silakan kalian cari apa itu makna nasionalisme. Nah, terus selain nasionalisme, apa itu patriotisme? Silahkan dicari. Dan jangan lupa jawabannya dicatat di buku catatannya. Dan terakhir, kebebasan yang bertanggung jawab itu maksudnya apa sih? Dan apa kaitannya dengan konsep persatuan dan kesatuan? Ya, oke. Bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, silahkan teman-teman untuk menanyakannya di grup. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran atau audio pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Riki dapat minimal teman-teman bisa ngerti sedikit. Ya, sisanya nanti teman-teman boleh sambil cari-cari, baca-baca lagi di buku, ya, atau misalkan boleh ditanyakan ke Pak Riki. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.